Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Rina adalah seorang gadis yang lahir dan besar di sebuah perkampungan padat di Jakarta. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan seringkali serba kekurangan. Ayahnya hanyalah seorang buruh harian lepas yang pekerjaannya tidak menentu, sementara ibunya mengurus warung makan kecil di depan rumah kontrakan mereka. Dari hasil warung itulah mereka bisa bertahan hidup, meski uang yang masuk setiap hari sering kali pas-pasan, bahkan kadang kurang untuk kebutuhan pokok. Rina tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Meski di dalam hatinya, ia sering merasa iri melihat teman-temannya yang hidup lebih berkecukupan. Ia hanya bisa menelan ludah ketika teman sekolahnya dulu bercerita tentang liburan keluar kota atau membeli barang-barang baru. Rina tahu, ia tidak bisa meminta hal semacam itu kepada orang tuanya. Ia belajar menerima keadaan. Setelah lulus SMA, Rina tidak melanjutkan kuliah karena biaya terlalu besar. Ia lebih memilih membantu ibunya di warung makan sederhana mereka. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rina sudah sibuk menyiapkan bahan masakan, menanak nasi, menggoreng tempe, tahu dan lauk-lauk lain yang sederhana namun cukup mengenyangkan. Warung itu menjadi tempat singgah bagi para tukang ojek, sopir angkot, dan para pekerja kasar yang butuh sarapan murah sebelum bekerja. Rina terbiasa dengan wajah-wajah lelah orang-orang yang datang, terbiasa mendengar keluhan mereka tentang kerasnya hidup di kota. Ia pun jadi tahu betapa sulitnya mencari uang, dan semakin sadar bahwa dirinya tidak boleh bermimpi terlalu tinggi. Hidupnya berjalan begitu-begitu saja. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya berpikir berbeda. Pria itu bernama Budi. Ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek dekat kampung tempat Rina tinggal. Penampilannya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Kulitnya legam terbakar matahari. Pakaiannya lusuh karena semen dan debu, dan tubuhnya penuh keringat hampir setiap hari. Namun, ada sesuatu pada diri Budi yang berbeda dari lelaki lain yang pernah ditemui Rina. Budi selalu ramah, sopan, dan pandai menjaga sikap. Saat pertama kali masuk ke warung kecil milik ibu Rina, ia menyapa dengan senyum lebar, meski wajahnya terlihat letih karena baru pulang kerja. "Bu, ada nasi uduk sama gorengan. Saya lapar banget," katanya sambil mengusap keringat di dahi. Rina yang saat itu sedang melayani pelanggan lain sempat memperhatikan cara Budi berbicara. Nada suaranya lembut. Tidak seperti banyak tukang di sekitar sana yang seringkali bicara kasar. Setelah pelanggan lain pergi, Rina menghidangkan sepiring nasi uduk dengan tempe goreng dan segelas teh manis hangat untuk Budi. Ia menaruh piring itu di meja sambil berkata singkat, "Silakan Bang." Budi menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih Mbak. Saya sering lewat sini, tapi baru sempat mampir." Rina hanya mengangguk sambil melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak berpikir macam-macam, karena baginya pelanggan hanyalah pelanggan. Namun, setelah hari itu, Budi sering datang kembali ke warung. Setiap kali selesai bekerja, ia selalu menyempatkan mampir, meski hanya untuk makan sepiring nasi sederhana. Dari situlah, Rina mulai mengenalnya sedikit demi sedikit. Budi ternyata berasal dari kampung di Jawa Tengah. Ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan karena ingin membantu keluarganya di desa. Sebagai anak sulung, ia merasa punya tanggung jawab besar. Semua uang yang ia dapat sebagian besar dikirim ke orang tuanya. Saat bercerita, Budi tidak pernah menunjukkan keluhan.
Ia justru selalu mengucap syukur meski pekerjaannya berat dan penghasilannya tidak seberapa. Rina mulai merasa kagum dengan ketulusan hati Budi. Ia berbeda dari laki-laki lain yang pernah dekat dengannya. Beberapa pemuda di kampung sering menggoda Rina karena wajahnya yang manis dan kulitnya yang bersih. Namun kebanyakan dari mereka hanya main-main dan tidak benar-benar serius. Berbeda dengan Budi yang justru jarang menggoda. Lebih sering berbicara seperlunya, tapi selalu menunjukkan sikap hormat. Hari demi hari, kedekatan mereka mulai terjalin. Budi sering membantu Rina membereskan meja warung ketika sedang sepi, atau sekadar mengangkat galon air minum yang berat. Ia melakukannya tanpa diminta dan selalu dengan wajah ikhlas. Dari situ, hati Rina perlahan luluh. Ia merasa nyaman berada di dekat Budi, meski penampilan Budi jauh dari kata mapan. Namun, ketika keluarga Rina mengetahui bahwa ada seorang kuli bangunan yang sering datang ke warung dan terlihat dekat dengan putri mereka, mereka langsung bereaksi. Ayah Rina dengan tegas berkata bahwa ia tidak ingin anaknya menikah dengan pria miskin yang masa depannya tidak jelas. Ibunya pun setengah hati. Meski ia melihat sendiri bagaimana Budi begitu sopan dan bekerja keras. Rina, kamu harus pikir panjang. Jangan sampai hidupmu susah karena salah pilih pasangan. Apa kamu mau nanti makan cuma dari gaji kuli? Begitu kata ayahnya suatu malam. Rina hanya diam, menunduk, dan tak sanggup menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ayahnya tidak salah. Namun, ada perasaan yang lebih kuat daripada logika. Ia benar-benar merasa Budi berbeda. Ia merasa bahwa Budi adalah sosok yang bisa ia andalkan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan dan kesederhanaannya. Waktu terus berjalan, hubungan Rina dan Budi semakin erat. Budi beberapa kali memberanikan diri datang ke rumah kontrakan Rina untuk membantu pekerjaan. Ia ikut menambal atap bocor, memperbaiki pintu yang rusak, bahkan sesekali menemani ayah Rina ngobrol. Meski awalnya ayah Rina tetap bersikap dingin, perlahan ia mulai melihat kesungguhan Budi. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, Budi memberanikan diri melamar Rina secara sederhana. Ia datang dengan niat tulus, membawa keluarganya dari kampung hanya untuk meminang wanita yang ia cintai. Prosesi lamaran itu berlangsung dengan canggung karena keluarga Rina masih merasa ragu. Namun Rina yang sudah mantap dengan perasaannya tidak ingin goyah. Ia berkata dengan tegas bahwa ia mau menikah dengan Budi. Apapun yang terjadi, pernikahan mereka akhirnya dilaksanakan secara sederhana. Hanya diadakan di halaman kontrakan dengan mengundang tetangga sekitar. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pelaminan indah, hanya tikar dan kursi pinjaman dari tetangga. Namun, di balik kesederhanaan itu, Rina merasa sangat bahagia. Ia yakin telah menemukan sosok yang bisa menjaga dan mencintainya apa adanya. Budi pun berjanji di depan keluarga dan tetangga bahwa ia akan berusaha keras untuk membahagiakan istrinya. Meski dengan cara yang sederhana sekalipun, hari itu menjadi awal baru bagi kehidupan Rina. Ia resmi menjadi istri dari seorang kuli bangunan. Meski dalam hati kecilnya masih terselip rasa khawatir tentang masa depan. Namun, perasaan cinta dan kepercayaan pada Budi jauh lebih besar daripada keraguannya. Ia memilih untuk percaya bahwa bersama Budi, hidupnya akan memiliki arti, meski penuh kesederhanaan. Dan dari sinilah perjalanan rumah tangga mereka dimulai. Perjalanan yang kelak tidak hanya dipenuhi cinta, tapi juga ujian, pengkhianatan, dan rahasia besar yang sama sekali tidak pernah Rina bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda bagi Rina. Ia kini resmi menjadi seorang istri, dan kehidupannya perlahan mulai terbentuk dengan rutinitas baru. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di gang sempit. Kontrakan itu sederhana sekali.
hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah yang juga dijadikan ruang tamu, dapur kecil, dan kamar mandi yang letaknya di belakang. Atapnya terbuat dari seng, yang kalau siang terasa panas, dan kalau hujan deras menimbulkan bunyi berisik. Meski begitu, bagi Rina dan Budi, rumah itu adalah tempat mereka memulai kehidupan baru bersama. Setiap pagi, Budi berangkat kerja dengan pakaian lusuh yang sama. Celana panjang yang sudah memudar warnanya, kaos oblong, dan topi lusuh untuk menahan panas matahari. Sepatu boot karetnya pun sudah penuh dengan bercak semen. Walaupun begitu, ia berangkat dengan semangat. Rina selalu menyiapkan bekal sederhana untuk suaminya. Biasanya hanya nasi dengan tempe atau ikan asin. Kadang kalau ada rezeki lebih, ia bisa menyelipkan telur dadar atau sayur sop. Budi selalu menerima bekal itu dengan wajah penuh syukur. Ia tidak pernah mengeluh meski menunya berulang-ulang. Sepulang kerja, tubuh Budi seringkali penuh keringat, bercampur debu dan semen. Namun, setiap kali membuka pintu kontrakan, ia selalu membawa senyum untuk istrinya. "Aku pulang," begitu katanya. Dengan suara letih tapi hangat, Rina biasanya menyambut dengan segelas teh manis hangat yang sudah ia siapkan. Meski hidup sederhana, Rina merasa ada kebahagiaan kecil ketika melihat suaminya pulang dengan selamat. Namun, seiring waktu berjalan, Rina mulai merasakan kejenuhan. Hidup mereka terasa berat. Penghasilan Budi hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Tidak ada sisa untuk menabung, apalagi membeli barang-barang yang ia inginkan. Rina seringkali melihat teman-temannya di media sosial yang memamerkan kehidupan serba enak. Pergi jalan-jalan, makan di restoran, bahkan membeli perhiasan. Sementara dirinya harus menghitung uang koin untuk sekadar membeli sayuran di warung. Rasa bosan itu semakin kuat ketika ia bertemu dengan teman lamanya, Winda, yang sudah menikah dengan seorang pegawai bank. Winda mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya. Saat duduk berdua, Winda dengan bangga menceritakan kehidupan rumah tangganya. "Suamiku memang sibuk, tapi gajinya cukup. Aku nggak perlu repot masak. Tinggal pesan makanan aja kalau malas. Aku juga sering ikut dia jalan-jalan keluar kota," kata Winda sambil memamerkan cincin emas di jarinya. Rina tersenyum, pura-pura ikut bahagia mendengarnya. Namun di dalam hatinya, ia merasa tersindir. Ia membayangkan kehidupannya sendiri yang jauh berbeda. Pulang ke kontrakan pengap, masak seadanya, dan suami yang hanya bisa memberi cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Winda, ia termenung di kamar. Ia memandangi Budi yang sudah tertidur pulas setelah seharian bekerja keras. Budi tampak begitu lelah. Bahkan, napasnya terdengar berat. Rina tahu suaminya bekerja mati mesin untuk mereka berdua, tapi tetap saja ada suara kecil dalam hatinya yang berkata, "Kenapa hidupku harus seperti ini?" Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin menghantui. Rina mulai sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Ketika ia berjalan ke pasar, ia melihat ibu-ibu yang memakai perhiasan emas, sementara dirinya hanya punya gelang imitasi yang dibelikan ibunya dulu. Ketika ia naik angkot, ia melihat wanita-wanita muda yang dibelikan motor atau bahkan mobil oleh suami mereka, sementara dirinya harus jalan kaki kalau Budi tidak sempat mengantar. Semua itu membuat Rina merasa rendah diri. Budi, di sisi lain, tetap berusaha memberi yang terbaik. Ia tidak pernah lupa membelikan Rina sesuatu meski kecil. Kadang ia pulang membawa buah pisang dari proyek atau sekadar roti manis yang ia beli di warung dekat tempat kerja. "Ini buat kamu," katanya sambil tersenyum. Rina kadang menerimanya dengan senyum juga, tapi seringkali hatinya terasa hambar. Ia merasa hadiah kecil itu tidak cukup untuk menutupi kekosongan dalam dirinya. Suatu malam, Rina mencoba bicara pada Budi. "Mas, apa kita nggak bisa cari cara lain
supaya hidup kita lebih enak. Aku capek kalau terus begini. Tiap bulan uang habis cuma buat bayar kontrakan dan makan. Kita kapan bisa punya tabungan? Kapan bisa beli rumah sendiri? Katanya dengan suara bergetar. Budi terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia memandang wajah istrinya dengan mata yang penuh pengertian. Aku tahu kamu capek, Rin. Aku juga capek, tapi aku janji. Aku akan terus berusaha. Rezeki orang beda-beda. Mungkin sekarang kita masih begini. Tapi aku yakin kalau kita sabar, Tuhan pasti kasih jalan. Yang penting kita jalani bersama. Jawabnya tenang. Rina menunduk, tidak puas dengan jawaban itu. Ia ingin kepastian lebih, bukan hanya janji. Ia ingin perubahan nyata, bukan sekadar kata-kata penghibur. Namun ia tidak berani berkata lebih jauh, karena melihat wajah suaminya yang begitu tulus. Waktu berjalan, rasa bosan itu tetap tumbuh. Rina mulai jarang tertawa seperti dulu. Senyumannya pun terasa dipaksakan. Ia lebih sering melamun ketika sedang di warung ibunya, atau termenung di depan kontrakan. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Meski mereka tidak berani bertanya langsung, hidup sederhana memang awalnya terasa indah karena penuh cinta. Tapi lama-kelamaan, Rina merasa cinta saja tidak cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga pantas hidup enak. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa rasa bosan inilah yang kelak akan menjadi pintu bagi masalah besar yang menunggu di depan. Budi tetap tidak sadar dengan perubahan hati istrinya. Ia terlalu sibuk bekerja, mengejar upah harian, dan memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Baginya, asal ada nasi di meja dan istrinya tidak kelaparan, itu sudah cukup. Ia tidak tahu bahwa jauh di dalam hati Rina ada jurang kosong yang semakin dalam. Jurang yang bisa membuat semua pengorbanannya selama ini sia-sia malam demi malam. Kontrakan kecil itu masih dipenuhi dengan suara canda tawa sesekali, tapi juga dengan keheningan panjang yang semakin sering muncul. Rina jarang lagi bercerita panjang kepada suaminya. Ia lebih sering diam atau pura-pura lelah. Sementara Budi hanya menganggap istrinya sedang bosan saja dan berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Namun kenyataan berkata lain. Rina semakin tenggelam dalam rasa tidak puas. Ia mulai berpikir, apakah ia salah memilih jalan hidup? Apakah menikah dengan Budi hanya akan membuatnya stuck dalam kesusahan selamanya? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengusirnya. Hingga suatu hari, ia bertemu seseorang yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Seseorang yang akan membuatnya lupa pada janji-janji sederhana bersama Budi. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan, tapi efeknya akan sangat besar dan akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Hari itu, warung Ibu Rina seperti biasa ramai dipenuhi pelanggan. Para tukang ojek duduk sambil menyeruput kopi, beberapa sopir angkot makan nasi uduk, sementara anak-anak sekolah membeli gorengan. Rina sibuk melayani. Wajahnya terlihat biasa saja, meski pikirannya sering melayang. Di tengah kesibukan itu, seorang pria berpenampilan rapi datang dan memesan kopi hitam. Penampilannya kontras sekali dengan pelanggan lain. Ia mengenakan kemeja putih yang bersih, celana panjang bahan, dan sepatu mengkilap. Dari cara ia berbicara pun terdengar sopan. Berbeda dengan kebanyakan pelanggan yang sering bicara belak-belakan. "Mbaknya, bisa tolong bikinin kopi hitam yang agak kental ya?" ucap pria itu sambil tersenyum. Rina menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Iya, sebentar ya mas." Pria itu duduk di meja pojok, membuka ponsel, lalu sesekali menatap ke arah Rina yang sibuk di dapur kecil. Beberapa menit kemudian, Rina mengantarkan kopi itu. Saat ia meletakkan gelas di meja, pria itu kembali tersenyum. "Terima kasih mbak. Namanya siapa? Kalau boleh tahu?" Rina agak canggung,
namun menjawab singkat, "Rina." "Oh, Rina, nama yang cantik. Saya Dimas," jawabnya ramah sambil mengulurkan tangan. Rina sedikit ragu, tapi akhirnya menyambut uluran tangan itu sekilas, lalu buru-buru kembali ke dapur. Hari itu Dimas tidak hanya sekali membeli kopi, ia juga memesan gorengan dan makan nasi uduk. Rina heran, pria seperti itu biasanya makan di kafe atau restoran, bukan di warung sederhana seperti milik ibunya. Tapi ia tidak berani bertanya. Yang jelas, sejak hari itu, Dimas sering datang lagi ke warung. Setiap kali datang, Dimas selalu punya cara untuk membuat Rina tersenyum. Kadang ia melontarkan candaan ringan, kadang ia memuji masakan Rina. "Nasi goreng buatan kamu enak banget, Rin. Restoran mahal pun kalah rasanya," ucapnya suatu kali, membuat Rina tersipu malu. Walaupun tahu itu hanya gombalan, hatinya tetap merasa senang. Perhatian kecil dari Dimas perlahan membuat hati Rina yang mulai bosan dengan kehidupannya merasa hangat kembali. Dimas tidak berhenti di situ. Ia sering membawa hadiah kecil, seperti coklat, roti, atau bahkan sekotak kosmetik murah. "Ini buat kamu, Rin, biar kamu makin cantik," katanya. Rina awalnya menolak, tapi Dimas selalu berhasil meyakinkan dengan alasan sederhana. "Anggap aja tanda terima kasih, karena masakanmu selalu bikin aku betah di sini." Rina yang haus akan perhatian mulai menerima pemberian itu. Setiap kali ia mendapat hadiah, hatinya berbunga-bunga. Meski ada sedikit rasa bersalah, karena Budi tidak pernah bisa memberi apapun selain kebutuhan pokok. Budi memang selalu pulang membawa rejeki secukupnya, tapi tidak pernah ada hal-hal manis yang membuat Rina merasa istimewa. Hal itu membuat perbandingan dalam hati Rina semakin jelas antara suami yang sederhana tapi penuh kekurangan dengan pria asing yang mapan, rapi, dan pandai mengambil hati hari-hari berikutnya. Hubungan Rina dan Dimas makin dekat. Dimas sering menunggu warung sepi, lalu mengajak Rina mengobrol panjang. Ia bercerita bahwa dirinya bekerja di sebuah perusahaan besar, memiliki jabatan lumayan tinggi, dan kehidupannya cukup mapan. Ia sengaja sering mampir ke warung sederhana itu karena katanya suka suasananya yang hangat dan apa adanya. Rina mendengarkan dengan seksama, kadang merasa kagum, kadang merasa iri. "Kalau kamu jadi istriku, kamu gak akan capek begini, Rin. Kamu tinggal di rumah enak, gak perlu kerja di warung. Cukup duduk cantik aja. Semua kebutuhan kamu aku penuhi," ucap Dimas suatu kali dengan nada serius. Ucapan itu membuat dada Rina bergetar. Ia tahu itu salah. Ia tahu dirinya sudah bersuami, tapi bayangan hidup enak yang ditawarkan Dimas terasa terlalu indah untuk diabaikan. Ia mulai sering membandingkan kata-kata Dimas dengan kenyataan pahit di kontrakannya bersama Budi. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai sering berbohong pada Budi. Jika ia pulang terlambat, ia mengatakan bahwa warung ramai dan ia harus membantu ibunya lebih lama. Padahal sebenarnya ia sedang duduk bersama Dimas di kafe kecil, menikmati minuman yang tidak pernah bisa ia beli sendiri. Jika Budi bertanya kenapa ia tampak senum-senum sendiri, Rina hanya menjawab singkat, "Gak apa-apa mas, cuma capek." Budi sebenarnya bukan tidak peka. Ia menyadari ada yang berubah pada istrinya. Rina kini lebih sering merias diri sebelum pergi ke warung, padahal dulu ia cuek saja. Ia juga lebih sering memainkan ponsel, entah membalas pesan siapa. Namun Budi memilih diam. Ia percaya bahwa istrinya tidak mungkin berkhianat. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin Rina cuma bosan, aku harus sabar." Tetapi di hati kecilnya ada rasa was-was yang tidak bisa ia hindari. Hubungan Rina dan Dimas semakin dalam. Dimas pandai memainkan kata-kata. Ia tidak pernah memaksa. Namun perlahan-lahan ia menjerat hati Rina dengan janji-janji manis. "Kamu berhak bahagia, Rin. Kamu cantik. Kamu baik. Hidupmu terlalu berharga.
Kalau cuma dihabiskan di kontrakan sempit, dengan suami yang gak bisa kasih lebih, aku bisa kasih kamu semuanya. Begitu katanya. Suatu malam ketika mereka duduk berdua, Rina menunduk, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, kalimat itu menancap kuat. Ia merasa seakan-akan benar. Ia merasa seakan dirinya memang pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan dari situlah, langkah kakinya mulai goyah. Hari demi hari, ia semakin jarang pulang tepat waktu. Ia lebih sering mencari alasan untuk bertemu Dimas. Kadang, ia bilang ingin membantu ibunya belanja ke pasar. Padahal, ia pergi dengan Dimas menggunakan mobilnya. Kadang ia bilang harus menjaga warung malam, padahal ia duduk di restoran menikmati makanan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Setiap kali bersama Dimas, Rina merasa dirinya seperti orang lain. Ia merasa istimewa, merasa dihargai. Semua yang ia keluhkan tentang hidup miskin lenyap sementara. Tapi, begitu ia pulang ke kontrakan kecilnya dan melihat Budi tertidur kelelahan dengan baju penuh debu, rasa bersalah langsung menghantam hatinya. Meski begitu, ia tetap tidak bisa menghentikan dirinya. Budi semakin sering merasa aneh, namun tetap menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan. Setiap kali Rina pulang terlambat, ia hanya bertanya pelan, "Kamu gak capek, Rin?" Dan Rina hanya menjawab singkat, "Biasa aja, Mas. Namanya juga kerja." Budi tahu istrinya tidak lagi terbuka padanya, namun ia memilih menutup mata, berharap semuanya akan kembali seperti semula. Ia tidak tahu bahwa badai besar sudah di depan mata. Badai yang akan mengguncang rumah tangganya habis-habisan. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan Jakarta yang masih ramai oleh kendaraan. Budi baru saja pulang dari proyek, tubuhnya lelah, bajunya basah oleh keringat bercampur air hujan. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi pisang goreng yang ia beli di pinggir jalan. Sebenarnya ia ingin pulang langsung ke kontrakan, duduk bersama istrinya, lalu makan pisang goreng hangat sambil minum teh manis. Namun entah kenapa langkahnya terasa berat. Hatinya resah, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Ia mencoba menelpon Rina, tapi tidak diangkat. Pikirannya mulai kacau. Rina bilang tadi sore akan membantu ibunya di warung, tapi jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan belum ada tanda-tanda istrinya pulang. Biasanya jam segini, Rina sudah di rumah. Bahkan sering menunggunya dengan wajah sedikit kesal karena Budi pulang terlalu malam. Tapi kali ini berbeda. Ada perasaan asing yang membuat dada Budi sesak. Akhirnya ia memutuskan menyusuri jalan menuju arah warung mertuanya. Namun ketika lewat di sebuah jalan besar dekat pusat kota, matanya tertuju pada sebuah kafe mewah yang dipenuhi cahaya lampu. Ia sempat berpikir untuk membeli kopi di sana untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi langkahnya terhenti ketika pandangannya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Di balik kaca kafe itu, ia melihat Rina. Rina duduk di sebuah meja, mengenakan pakaian rapi dan wajah yang tampak berbeda dari biasanya. Ia terlihat lebih cantik malam itu, dengan lipstik tipis di bibirnya dan rambut yang ditata rapi. Yang membuat dada Budi seakan diremas adalah pria yang duduk di depannya. Bukan orang asing, itu Dimas. Pria mapan yang beberapa kali pernah Budi lihat mampir ke warung. Mereka terlihat begitu dekat, tertawa bersama. Bahkan Dimas sempat menggenggam tangan Rina di atas meja. Budi berdiri terpaku di pinggir jalan. Hujan rintik-rintik membasahi kepalanya. Bungkusan pisang goreng di tangannya hampir terlepas. Ia menatap pemandangan itu dengan hati yang hancur, tapi ia tidak ingin membuat keributan. Ia menahan air mata yang hampir jatuh, menahan amarah yang berkecamuk. Setelah beberapa menit, ia memberanikan diri melangkah masuk ke dalam kafe. Langkah kakinya berat, tapi mantap. Beberapa orang memandangnya aneh karena penampilannya basah kuyup dan lusuh, sangat kontras dengan suasana kafe yang mewah. Ia berjalan mendekati meja Rina dan Dimas,
Saat Rina menyadari kehadirannya, wajahnya pucat seketika. Tangannya yang digenggam Dimas buru-buru ditarik. "Mas," suara Rina lirih, hampir tidak terdengar. Budi menatapnya lama, lalu menoleh ke arah Dimas yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Suasana seketika berubah hening. Hanya suara musik pelan dari kafe yang terdengar. Budi menelan ludah, lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata pelan, "Kalau itu pilihanmu, aku gak bisa menahan. Aku cuma ingin kamu bahagia, Rin." Rina terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Budi terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Bukan karena kerasnya suara, melainkan karena kelembutan yang menusuk hati. Bukannya marah, bukannya berteriak, Budi justru menunjukkan ketulusan yang membuat rasa bersalah semakin besar. Tapi anehnya, bukannya tersentuh, Rina justru merasa semakin meremehkan. Ia menatap Budi dengan pandangan dingin. "Mas, aku capek hidup susah. Aku gak mau terus begini. Aku butuh kehidupan yang lebih baik. Aku juga butuh dihargai. Kamu gak bisa kasih semua itu. Kamu cuma kuli bangunan. Masa depan kita gak jelas," ucap Rina dengan nada tinggi, meski suaranya bergetar karena emosi dan rasa malu. Budi terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia sudah menduga akan mendengar sesuatu seperti itu, tapi tetap saja hatinya hancur ketika ucapan itu benar-benar keluar dari mulut istrinya sendiri. Ia menunduk sebentar, mencoba menahan perasaan yang hampir meledak. Dimas yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Mas, jangan salah paham. Saya sama Rina cuma teman. Saya nggak maksud merusak rumah tangga kalian," katanya, berusaha menenangkan. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Cara ia menatap Rina jelas lebih dari sekadar teman. Budi menatap Dimas sejenak, lalu kembali menatap istrinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. "Kalau kamu merasa lebih bahagia sama dia, aku gak akan halangi. Aku gak bisa kasih banyak, aku tahu. Tapi setidaknya aku tulus. Aku cuma minta satu. Jangan lupakan siapa kamu sebenarnya." Rina terdiam, wajahnya memerah. Entah karena malu atau marah, ia memilih menoleh ke arah lain, tidak sanggup menatap mata suaminya yang penuh luka. Malam itu, Budi akhirnya pergi meninggalkan kafe. Ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Ia berjalan keluar, masih membawa bungkusan pisang goreng yang kini basah terkena hujan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit yang begitu dalam. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanya menatap jalanan basah dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Rina kembali duduk dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi egonya lebih besar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak salah. "Aku berhak bahagia," begitu pikirnya. Dimas mencoba menenangkan, meraih tangannya lagi. "Tenang aja, Rin. Aku ada di sini. Aku bisa kasih kamu semua yang kamu mau. Kamu gak perlu khawatir." Kata-kata itu terdengar seperti musik indah bagi telinga Rina. Meski di balik itu, ada kehancuran rumah tangga yang sedang ia bangun. Di rumah kontrakan, malam itu terasa sangat sepi. Budi duduk sendirian di ruang tengah, memandangi atap seng yang meneteskan air hujan. Pisang goreng di tangannya, ia letakkan di meja. Sudah lembek dan tidak bisa dimakan lagi. Ia menarik napas panjang, lalu bergumam lirih, "Apa salahku, Tuhan? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kenapa harus begini?" Air matanya akhirnya jatuh juga. Ia menangis dalam diam, menahan suara agar tidak terdengar oleh tetangga. Ia merasa dirinya gagal, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pria yang ingin membahagiakan wanita yang ia cintai. Namun di balik rasa hancur itu, Budi masih punya satu hal yang ia genggam erat, cinta yang tulus. Ia benar-benar
ingin Rina bahagia, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin renggang. Rina jarang pulang. Lebih sering mencari alasan untuk bertemu Dimas. Budi tetap diam, tidak pernah menghardik, tidak pernah marah besar. Ia hanya mengamati dengan hati yang penuh luka. Rina semakin berani menunjukkan sikap dingin. Ia tidak lagi menyambut Budi ketika pulang, tidak lagi menyiapkan teh hangat. Semua kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah tangga mereka hangat, kini hilang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa berbisik-bisik, menyayangkan sikap Rina yang berubah. Namun Budi selalu menutupi aib istrinya. Dia cuma capek. Begitu jawabnya, setiap kali ada yang bertanya. Ia tidak ingin orang lain tahu luka yang sedang ia alami. Budi tetap bekerja keras setiap hari. Meski hatinya remuk, ia pulang membawa uang pas-pasan. Tapi ia tidak lagi mendapat senyum hangat dari istrinya. Rina lebih sering duduk termenung, menatap ponselnya, tersenyum sendiri saat menerima pesan dari seseorang. Dan Budi tahu betul siapa yang ada di balik layar ponsel itu. Malam demi malam, Budi tidur dengan hati berat. Ia sering menatap lenggit-lenggit kamar sambil berpikir, apakah ia harus melepaskan Rina? Apakah cintanya selama ini hanya sia-sia? Tapi setiap kali ia hendak mengambil keputusan, ia selalu teringat senyum Rina di masa lalu. Ketika mereka baru menikah, senyum itu membuatnya bertahan. Meski rasa sakit semakin dalam, Rina di sisi lain merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia mulai menganggap Budi hanyalah penghalang. Ia merasa suaminya tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Ia bahkan sempat berkata kepada temannya, "Aku gak bisa terus hidup dengan Budi. Aku butuh masa depan. Aku gak mau mati miskin." Kata-kata itu menunjukkan betapa jauh hatinya telah pergi. Dan begitulah perselingkuhan yang awalnya hanya berupa obrolan ringan di warung, kini berubah menjadi hubungan yang semakin nyata. Rina terjebak dalam godaan yang membuatnya lupa pada janji pernikahan. Sementara Budi terjebak dalam cinta yang terlalu tulus untuk melepaskan. Pertemuan di kafe malam itu hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sebuah titik balik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Jakarta pagi itu heboh oleh sebuah berita besar. Media sosial penuh dengan foto dan artikel tentang pergantian pimpinan di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti, konstruksi, dan investasi. Perusahaan itu bernama PT Nusantara Jaya Group. Sebuah nama yang sudah dikenal luas di seluruh negeri. Para wartawan berbandong-bandong memuat berita dengan judul sensasional. CEO baru PT Nusantara Jaya Group resmi diumumkan hari ini di layar televisi. Wajah seorang pria muncul, berdiri tegap di podium, mengenakan jas hitam yang rapi, dasi elegan, dan aura wibawa yang luar biasa. Semua mata tertuju padanya. Wartawan sibuk mengambil gambar, kamera berderet, kilatan lampu flash mewarnai ruangan megah itu. Suasana riuh rendah oleh tepuk tangan para undangan. Pria itu tidak lain adalah Budi. Ya, Budi. Pria yang selama ini dianggap hanya seorang kuli bangunan, yang pulang dengan pakaian kotor dan tubuh penuh peluh, kini berdiri sebagai CEO baru dari perusahaan raksasa. Senyum tenangnya terpancar jelas, penuh karisma, yang berbeda dengan sosok sederhana yang selama ini dikenal oleh orang-orang di lingkungannya. Ia berbicara dengan suara mantap, menyampaikan visi baru untuk perusahaan, bagaimana ia ingin membawa perubahan, dan bagaimana ia berkomitmen pada kesejahteraan karyawan. Semua orang terpukau. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dari televisi, radio, koran, hingga media sosial. Nama Budi mendadak menjadi trending. Tetangga kontrakannya heboh bukan main. Mereka yang selama ini melihat Budi sebagai kuli miskin, kini terperangah. Ada yang bahkan tidak percaya. Masa sih itu Budi yang di sini, yang tiap hari kerja bawa ember semen? Tanya salah satu tetangga sambil menonton televisi. Iya,
Nggak salah lagi, itu Budi, suaminya Rina, jawab yang lain dengan suara penuh keterkejutan. Sementara di kontrakan kecil itu, Rina sedang duduk di depan televisi dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang remote, matanya tak lepas dari layar yang menampilkan sosok suaminya. Lidahnya keluh, dadanya terasa sesak, seakan dunia runtuh di hadapannya. Pria yang selama ini ia remehkan, yang ia anggap tidak punya masa depan, ternyata adalah CEO dari perusahaan besar yang kaya raya. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa waktu lalu di kafe. Saat ia merendahkan Budi, menyebutnya hanya kuli bangunan, menyalahkannya karena hidup miskin. Semua ucapannya kini berbalik menjadi pedang yang menikam dirinya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan rasa malu dan penyesalan yang tak tertahankan. Di warung kecil ibunya, orang-orang yang datang pun membicarakan hal yang sama. Ternyata suaminya Rina itu CEO besar. Ya Allah, nggak nyangka banget. Suara-suara itu bergema, membuat telinga Rina semakin panas. Ia tidak berani keluar rumah. Rasa malunya terlalu besar. Sementara itu, Dimas pun melihat berita itu di ruang kantornya yang mewah. Ia terdiam lama. Wajahnya kaku dan tangannya mengepal. Ia merasa dipermalukan tanpa disadari. Selama ini ia berpikir bahwa ia jauh lebih baik dari Budi, bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan pria itu. Namun kenyataannya, Budi adalah sosok yang jauh lebih hebat darinya. Hatinya terbakar oleh rasa iri, marah, dan tidak rela. Budi sendiri, meski sudah resmi menjadi CEO, tetap menunjukkan ketenangan. Ia tidak pernah sekalipun mengumbar siapa dirinya di hadapan orang-orang sekitar kontrakan. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya selama ini. Semua itu bukan tanpa alasan. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus menerimanya, mencintainya, tanpa melihat harta atau jabatan. Ia sudah lama lelah dengan orang-orang yang hanya mendekat demi kepentingan. Itulah sebabnya ia menyamar sebagai kuli bangunan, mencari kehidupan sederhana, dan pada akhirnya bertemu dengan Rina. Namun kini, kenyataan pahit yang harus ia terima adalah bahwa wanita yang ia pilih, yang ia cintai sepenuh hati, ternyata lebih memilih harta daripada cinta. Ia mencintai Rina dengan tulus, tapi Rina mengkhianatinya. Rahasia ini terbuka bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi takdir telah menyingkap semuanya. Rina tidak bisa tidur malam itu. Ia gelisah, menangis di ranjang sendirian. Kata-kata Budi di kafe kembali terngiang di telinganya. Kalau itu pilihanmu, aku nggak bisa menahan. Aku cuma ingin kamu bahagia. Saat itu ia merasa kata-kata itu hanya tanda kelemahan Budi. Tapi sekarang ia tahu itu adalah tanda kekuatan hati yang luar biasa. Pria itu ternyata jauh lebih mulia daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, kontrakan mereka ramai oleh wartawan dan tetangga yang penasaran. Banyak orang ingin melihat langsung bagaimana kehidupan Budi yang ternyata seorang CEO besar. Namun, kontrakan itu kosong. Budi tidak lagi tinggal di sana. Ia sudah pindah ke rumah besarnya, sebuah mansion di kawasan elit Jakarta. Rina panik. Ia mencoba menghubungi Budi lewat telepon, tapi tidak diangkat. Ia kirim pesan, tapi tidak dibalas. Ia merasa kehilangan, seolah bumi menelannya hidup-hidup. Ia mencoba mendatangi kantor PT Nusantara Jaya Group, namun satpam menahannya. Maaf Bu, tidak bisa masuk tanpa janji. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia adalah istri Budi, tapi para satpam hanya saling berpandangan. Mereka tidak tahu kebenarannya. Dan nama Rina tidak ada dalam daftar tamu resmi. Hari-hari Rina menjadi penuh penyesalan. Ia tidak lagi merasa bahagia bersama Dimas. Pria itu pun
mulai menjauh setelah tahu kebenaran tentang Budi. Dimas malu, merasa kalah telak, dan tidak mau berurusan lebih jauh. Rina benar-benar ditinggalkan sendirian. Hidupnya, yang tadinya ia pikir akan lebih baik, kini justru lebih hancur dari sebelumnya. Budi, di sisi lain, memulai hidup barunya sebagai CO dengan penuh tanggung jawab. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan luka. Ia tidak membenci Rina, tapi ia juga tidak bisa melupakan pengkhianatan itu. Ia tahu, cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Ia tetap mendoakan Rina bahagia, meski bukan lagi bersamanya. Malam-malam di rumah megahnya terasa sepi. Di balik semua kemewahan, Budi sering berdiri di balkon, menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Sambil mengenang masa-masa sederhana bersama Rina, ia teringat tawa kecil istrinya saat mereka makan mie instan bersama di kontrakan dulu. Teringat bagaimana mereka dulu berpegangan tangan, meski hidup pas-pasan. Semua kenangan itu membuat hatinya pilu, tapi ia tahu semua sudah tidak akan pernah sama lagi. Rina pada akhirnya memberanikan diri menemui Budi di kantor. Dengan pakaian sederhana, wajah lelah, dan mata sembab karena menangis, ia menunggu lama di lobi. Setelah berjam-jam, akhirnya ia diizinkan naik. Saat pintu ruang kerja terbuka, ia melihat Budi duduk di kursi besar, dikelilingi oleh buku, map, dan layar komputer besar. Penampilannya begitu berbeda, gagah, dan berwibawa, Mas. Suara Rina serak. Budi mendongak, menatapnya lama. Ada keheningan yang panjang. "Kenapa kamu datang, Rin?" tanyanya tenang. Rina langsung menangis. "Aku salah, Mas. Aku bodoh. Aku nyesel ninggalin kamu. Aku nggak tahu kalau kamu selama ini." Suaranya tercekat, tidak mampu melanjutkan. Budi menatapnya dengan mata yang tenang, namun dingin. "Aku nggak pernah menyalahkan kamu, Rin. Aku cuma kecewa. Aku pikir kamu mencintaiku apa adanya, tapi ternyata aku salah." Rina berusaha mendekat, ingin menggenggam tangannya. "Aku masih cinta sama kamu, Mas. Tolong kasih aku kesempatan." Tapi Budi menarik tangannya. Ia menggeleng pelan. Cinta itu bukan tentang menyesal setelah melihat harta. Cinta itu soal bertahan meski nggak punya apa-apa. Kamu sudah memilih jalanmu, Rin, dan aku sudah ikhlas. Aku hanya ingin kamu belajar dari semua ini. Air mata Rina jatuh semakin deras. Ia berlutut di depan suaminya, tapi Budi tetap bergeming. Hari itu menjadi titik balik. Rahasia Budi sudah terbuka. Dunia tahu siapa dia sebenarnya. Rina tahu betapa besar kesalahannya, dan Budi tahu meski ia berhasil menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, ia kehilangan sesuatu yang pernah sangat ia cintai. Rahasia itu kini bukan lagi sekadar penyamaran. Ia menjadi pelajaran pahit tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan kejujuran. Dan bagi Rina, rahasia itu adalah cambuk terbesar dalam hidupnya. Membuatnya sadar bahwa cinta tidak pernah bisa dibeli dengan harta. Rina tidak pernah merasa begitu hampa sepanjang hidupnya. Sejak rahasia Budi terbongkar dan seluruh dunia tahu bahwa pria yang ia tinggalkan adalah seorang CEO besar, hari-harinya berubah menjadi neraka yang ia ciptakan sendiri. Setiap pagi ia terbangun dengan mata bengkak karena tangis. Setiap malam ia menutup wajah dengan bantal agar suara isakannya tidak terdengar oleh ibunya. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba melupakan, wajah Budi selalu hadir dalam ingatannya. Ia teringat ketika dulu Budi pulang dengan keringat bercucuran, membawa sebungkus pisang goreng, meski dirinya hanya bisa mengeluh karena bosan dengan kehidupan miskin. Ia menyesal telah mengabaikan ketulusan itu, menukar cinta sejati dengan janji kosong Dimas yang kini lenyap entah kemana. Dimas bahkan sudah tidak pernah menghubunginya lagi sejak berita Budi menjadi CEO meledak di media. Rina tahu lelaki itu hanya memanfaatkannya.
lalu pergi begitu saja ketika keadaan berbalik. Hari-harinya dipenuhi tatapan sinis tetangga. Mereka yang dulu sering menganggap Rina wanita cantik yang beruntung karena punya suami setia, kini hanya bisa berbisik-bisik penuh sindiran setiap kali ia lewat. Kasihan, padahal kalau dulu dia sabar, sekarang hidupnya pasti enak. Begitu suara-suara yang ia dengar di belakangnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ia tidak berani menatap orang-orang, menundukkan kepala sambil mempercepat langkah. Suatu malam, ia memberanikan diri datang ke rumah mewah Budi di kawasan elit. Rumah itu megah, berdiri dengan anggun, dijaga satpam berseragam. Rina berdiri lama di depan gerbang, mencoba mengumpulkan keberanian. Satpam mendekat, menanyakan keperluannya. Saya istrinya, Pak. Tolong sampaikan kalau Rina ingin bertemu. Suaranya bergetar. Satpam menatapnya dengan ragu, lalu menghubungi seseorang di dalam. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu gerbang terbuka. Rina melangkah masuk dengan hati berdebar. Ia merasa kecil di tengah halaman luas, dengan taman rapi dan lampu-lampu indah. Pintu besar rumah terbuka, dan di sana berdiri Budi, mengenakan kemeja putih sederhana, namun auranya berbeda. Wibawa dan ketenangan terpancar dari dirinya. Rina terisak seketika, berlari kecil, lalu jatuh berlutut di hadapan suaminya. Mas, maafkan aku salah, aku bodoh, aku terlalu buta mengejar harta, sampai ninggalin kamu, katanya terbata-bata. Budi terdiam cukup lama, menatapnya dengan mata yang dingin, namun masih menyimpan sedikit kelembutan. Ia menarik napas panjang, lalu membantu Rina berdiri. Rin, aku gak marah, aku cuma kecewa. Aku sudah kasih kesempatan dulu, tapi kamu lebih memilih pergi. Kamu memilih orang lain. Aku gak bisa memaksa hatimu lagi. Rina menangis semakin keras. Tangannya berusaha menggenggam tangan Budi. Tolong kasih aku kesempatan. Mas, aku gak butuh apa-apa lagi. Aku cuma mau hidup sama kamu. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Aku janji akan setia, akan sabar. Air matanya jatuh deras membasahi tangannya sendiri, namun Budi hanya tersenyum pahit. Kata-kata itu mudah diucapkan ketika kamu sudah kehilangan. Tapi ketika aku ada di sampingmu, ketika aku berjuang mati mission untuk kita, kamu memilih menutup mata. Kamu lebih memilih harta dari orang lain. Aku gak bisa pura-pura lupa. Hati Rina seperti diremas. Kata-kata Budi terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia tahu semua itu benar. Dulu ia mengabaikan cinta dan kesetiaan. Sekarang ia mengemis cinta itu kembali. Tapi sudah terlambat. Budi mempersilakan Rina masuk, duduk di ruang tamu yang mewah. Namun suasana di antara mereka penuh dengan jurang yang dalam. Rina menatap sekeliling, melihat sofa mahal, hiasan elegan, lampu kristal yang berkilauan. Semua kemewahan ini dulu adalah impiannya. Tapi kini, meski duduk di tengahnya, ia merasa itu bukan miliknya. Semua yang aku impikan ada di sini, Mas, katanya lirih. Tapi aku gak bisa menikmatinya karena aku sudah kehilangan kamu. Budi menunduk, lalu menjawab pelan. Aku sudah memilih untuk terus maju. Rin, aku sudah terlalu lelah menahan rasa sakit. Aku ingin hidupku tenang. Kamu tetap akan selalu aku hargai. Karena bagaimanapun kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Tapi untuk kembali seperti dulu, aku rasa itu sudah gak mungkin. Air mata Rina mengalir lagi. Ia sadar, meski tubuhnya berada di hadapan Budi, hati pria itu sudah jauh. Ada dinding tak kasat mata yang tidak bisa ia runtuhkan dengan permintaan maaf hari-hari berikutnya. Rina sering mencoba datang lagi. Kadang ia menunggu di depan kantor Budi, kadang ia menulis pesan panjang lewat ponsel. Semua berisi penyesalan dan harapan untuk memperbaiki segalanya. Tapi Budi hanya menjawab singkat, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Ia merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Sementara itu,
kehidupan Budi semakin cemerlang. Ia dipuji banyak orang, diberitakan media sebagai sosok pemimpin muda yang rendah hati. Dalam beberapa kesempatan, ia tetap terlihat sederhana, meski berada di tengah dunia bisnis yang keras. Semua itu semakin membuat Rina sadar bahwa ia telah membuang sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Setiap kali melihat berita Budi di televisi, ia menangis sendiri. Ia membayangkan, seandainya dulu ia bertahan, seandainya dulu ia percaya, maka dialah yang kini berdiri di samping pria itu, menikmati kemewahan tanpa kehilangan cinta. Namun, semua hanya tinggal angan. Ibunya sering menasihati, "Rina, kamu harus kuat, jangan terus-terusan meratapi. Kamu sudah salah, tapi hidup harus jalan. Jangan berharap terlalu banyak." Budi itu orang baik, tapi dia juga manusia. Dia punya luka. Rina hanya bisa mengangguk sambil menangis. Dalam keheningan malam, ia sering berdoa, memohon agar diberi kesempatan kedua. Namun semakin hari, ia tahu kesempatan itu semakin jauh. Budi mulai menata hidupnya tanpa dirinya. Bahkan kabar berhembus bahwa Budi dekat dengan seorang wanita lain, seorang staf di perusahaannya yang tulus dan sederhana. Kabar itu semakin menghancurkan hatinya. Rina sadar, semua sudah terlambat. Penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Ia telah membuang cinta sejati, dan kini hanya bisa menatapnya dari jauh. Kehidupan mewah yang dulu ia impikan benar-benar ada, namun bukan lagi untuk dirinya. Itu adalah milik suaminya, tapi bukan istrinya lagi. Malam terakhir, ia berdiri di depan rumah megah Budi. Ia menatap lampu-lampu terang yang memancar dari dalam. Ia tahu Budi ada di sana. Mungkin sedang duduk tenang bersama orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Rina menggenggam dadanya sendiri. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Aku kehilangan segalanya karena kesalahanku sendiri," bisiknya lirih. Ia berbalik, melangkah pergi dengan tubuh gemetar. Penyesalan itu akan selalu ia bawa selamanya, menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Rina duduk di kamar kecilnya yang sepi, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Suara hujan seperti ikut mengiringi rasa sesak yang menumpuk di dadanya. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Budi resmi mengangkat seorang wanita sebagai pendamping hidupnya. Seorang staf sederhana yang selama ini selalu berada di sisinya, mendukung tanpa pamrih. Nama wanita itu adalah Sinta, perempuan dengan hati lembut dan tutur kata yang sopan. Rina tahu kabar ini bukan sekadar gosip, karena ia melihat foto mereka berdua terpampang di media, beriringan di sebuah acara resmi. Wajah Budi terlihat tenang, tersenyum damai. Senyum yang dulu pernah ia lihat setiap hari, kini tak lagi untuk dirinya. Rina menatap foto itu di layar ponselnya berulang kali, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah lagi, tapi di balik rasa sakit yang menghujam, ada sedikit rasa lega. Ia sadar Budi akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar layak, seseorang yang tidak akan mengulang kebodohan yang pernah ia lakukan. "Kamu pantas bahagia, Mas," bisiknya lirih, meski air matanya terus jatuh. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, Budi menghubunginya lewat pesan singkat. Rina terkejut, hatinya berdegup kencang membaca namanya di layar. Pesan itu singkat, "Aku ingin bicara besok sore." Di kafe dekat taman kota, Rina semalaman tidak bisa tidur. Antara harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu Budi tidak mungkin mengajaknya kembali, tapi ia ingin mendengar langsung apa yang ada di hati pria itu. Keesokan sore, Rina datang lebih awal. Ia memilih meja di sudut, tangannya gelisah meremas gelas air mineral yang sudah ia pesan. Tak lama kemudian, Budi muncul. Ia terlihat sederhana seperti biasa, meski aura wibawanya tetap memancar. Begitu duduk, ia menatap Rina dengan sorot mata teduh. "Terima kasih
sudah mau datang, katanya pelan. Rina mengangguk, berusaha menahan air mata yang sudah siap tumpah. Aku tahu, kamu masih sering merasa bersalah, Rin. Lanjut Budi. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kamu belajar dari semua ini. Hidup itu bukan hanya soal harta atau kemewahan. Yang lebih penting adalah ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk bertahan. Kamu kehilangan itu, tapi bukan berarti hidupmu selesai. Rina menunduk, suaranya parau ketika menjawab, "Aku tahu, Mas. Aku menyesal setiap hari. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sadar sudah terlambat. Aku cuma minta maaf, tulus dari hatiku. Aku nggak minta kembali. Aku tahu itu mustahil. Aku cuma ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Budi menghela napas panjang. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, meletakkannya di meja. "Ini ada sedikit modal usaha. Aku tidak ingin kamu terus bergantung pada orang lain, apalagi berharap belas kasihan. Bangun hidupmu sendiri, Rin. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Aku akan bantu dari jauh. Tapi selebihnya, kamu harus belajar mandiri." Rina terbelalak, menatap amplop itu dengan gemetar. "Mas, aku nggak bisa terima. Aku sudah nyakitin kamu. Aku nggak pantas menerima apa-apa lagi darimu." Namun, Budi tersenyum tipis. "Justru karena aku pernah mencintaimu, aku nggak mau lihat kamu jatuh terus. Aku ingin kamu bangkit. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Anggap ini kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidupmu. Jangan sia-siakan." Rina tak kuasa menahan tangisnya. Ia memeluk amplop itu erat, seolah memegang secercah harapan. "Terima kasih, Mas. Aku janji akan berusaha. Aku janji nggak akan menoniakan kesempatan ini." Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang panjang. Keduanya tahu bahwa meski duduk berhadapan, hati mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ada jurang yang tak bisa diseberangi lagi, tapi setidaknya masih ada sisa kebaikan yang menghubungkan mereka. Hari-hari berikutnya, Rina mulai belajar hidup mandiri. Ia membuka usaha kasil-kasilan, menjual kue buatan ibunya. Awalnya berat, banyak orang yang meremehkan. Tapi ia ingat pesan Budi untuk bertahan dan membuktikan bahwa dirinya bisa. Perlahan, usahanya mulai dikenal. Beberapa pelanggan tetap datang kembali, memuji rasa kuenya yang enak. Meski hasilnya belum seberapa, Rina merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan arti bekerja keras dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Budi semakin sibuk dengan kehidupannya sebagai CEO. Tapi meski berada di puncak kesuksesan, ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia sering mengajak Sinta menemani acara sosial, mengunjungi panti asuhan, membantu anak-anak kurang mampu. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya, kebahagiaan yang dulu tidak pernah ia tunjukkan ketika Rina berada di sampingnya. Budi akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya apa adanya, dan itu membuat hidupnya lebih damai. Sesekali, tanpa diketahui Rina, Budi tetap memperhatikan dari jauh. Ia menanyakan kabar usaha kecil Rina melalui orang kepercayaannya, memastikan mantan istrinya itu baik-baik saja. Ia tidak pernah berniat menjatuhkannya, justru ingin melihatnya bangkit. Baginya, cinta sejati bukan berarti harus memiliki, tapi cukup memastikan orang yang pernah ia cintai bisa bertahan hidup dengan baik. Rina pun perlahan menerima kenyataan. Ia tahu Budi sudah punya hidup baru, dan dirinya tidak lagi termasuk di dalamnya. Setiap kali melihat mereka berdua lewat di televisi atau membaca berita tentang kegiatan sosial Budi dan Sinta, hatinya masih terasa perih. Namun di balik itu, ia juga belajar ikhlas. Ia belajar menerima bahwa penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa dijadikan pelajaran untuk masa depan. Pada suatu senja, Rina duduk di teras rumah ibunya,
sambil menatap langit yang berubah jingga. Tangannya sibuk mengemas kue pesanan pelanggan. Di sela keheningan itu, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa hidupnya tidak sepenuhnya hancur. Ada jalan baru yang bisa ia tempuh. Meski bukan bersama Budi. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Mas. Meski kamu bukan lagi milikku, kamu tetap jadi alasan aku bisa bangkit. Aku akan jaga amanah ini. Meski dari jauh, aku hanya bisa melihatmu bahagia dengan orang lain." Begitulah akhir kisah mereka. Budi dengan kehidupannya yang baru, penuh cinta dan kesetiaan yang tulus. Rina dengan penyesalan yang mendalam, tapi juga dengan kekuatan baru untuk berdiri sendiri. Tak ada yang benar-benar menang atau kalah. Karena kehidupan selalu mengajarkan bahwa pilihan punya konsekuensi. Cinta yang salah arah bisa menghancurkan segalanya, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan pada akhirnya, mereka berdua menemukan jalannya masing-masing. Budi dengan cinta barunya yang penuh ketulusan, Rina dengan penyesalan yang menuntunnya untuk belajar mandiri. Dunia mungkin menyebutnya sebuah akhir yang menyedihkan, tapi bagi keduanya, itu adalah takdir yang harus dijalani. Sebuah akhir yang pahit, namun penuh makna. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.